Tuhan macam apa yang mentakdirkan hamba yang dicintainya hidup menderita? Kita datang ke dunia ini untuk bahagia loh. Ini Quran loh ibu bapak, bukan saya ngarang. Penyakit manusia itu yang paling besar dan berbahaya 3 ini. Oke. Mabuk itu artinya nggak eling. Nggak eling pada siapa? Nggak eling kepada Allah. Sepanjang sholat nggak ingat pada yang disembahnya, dan dia tidak kenal kepada Allah. Ya, berkonflik dengan pasangan di depan anak. Itu masuk, itu menghujam ke alam bawah sadar. Ini penyakit kulit. Alergi terhadap perbedaan. Kalau sudah alergian terhadap perbedaan kan bahaya. Kita ini hidup di negara yang majemuk. Coba Indonesia, majemuk suku bangsanya. Betul? Paham sampai sini? Oke, jadi penyakit manusia ada berapa? 1, buta mata kalbu. Masih? Percaya sama saya, tidak ada satu orang pun yang idiot. Semua diciptakan Allah sempurna. Kenapa kita kelihatan tidak berbakat ya di situ? Ya karena Anda salah tempat. Ya. Harusnya Anda memasak. Anda ini bakatnya adalah meramu masakan, itu jeniusnya Anda, malah main bola. Ya disorakin terus, serba salah, ngoper salah, nendang salah, kesandung dikit jatuh. Kelihatan idiot di situ. Kenapa? Karena Anda tidak di situ tempatnya. Karena sampai hari ini kita belum menemukan tempat saya di mana. Itu bahayanya hidup. Wah, jadi berantakan. Apalagi lebih dalam lagi. Ini baru diri yang luar, diri yang dalam. Sudah kenal nggak siapa dirimu yang sesungguhnya? Karena kalau kita nggak kenal siapa diri kita yang sesungguhnya, 1 bahayanya, kita nggak tahu dari mana kita asal. 2, kita tidak tahu apa sesungguhnya harus kita lakukan di sini. Yang ketiga yang berbahaya, saat mati nggak tahu kemana harus pulang. Nyangkut di pohon kemboja. Itu yang nyangkut di pohon paku itu banyak. Tuh. Lihat nggak? Ya Allah, daun paku. Saya ini mohon maaf. Saya minta dulu sama guru-guru saya minta ditutup supaya saya jangan lihat yang kayak gitu. Yang nyangkut-nyangkut itu ya kadang-kadang suka kelihatan. Cuman guru-guru saya mengatakan, bagaimana kamu bisa menolong mereka kalau kamu nggak lihat? Justru kalau mereka menampakkan diri itu sebenarnya karena mereka ingin didoakan saja. Oh itu, saya tahu. Mereka bukan nakut-nakutin kita. Mereka itu sudah tidak punya tubuh untuk berkomunikasi dengan kita. Satu-satunya cara adalah menunjukkan yang namanya penampakan itu. Penampakan itu energi sebetulnya, karena keinginan yang dalam untuk minta tolong. Cuman kita nggak peka. Ada penampakan malah lari, jurig. Nggak ada jurig di semesta ini. Yang adalah ruh-ruh yang belum bisa pulang. Dan setiap yang menampakkan diri kepada kita pasti ada kaitan dengan kita. Mungkin untuk keluarga kita. Dengan cara apa mereka minta tolong? Karena mereka sudah tidak punya mulut untuk berbicara. Hak untuk tinggal di tubuh ini sudah tidak diberikan lagi. Satu-satunya cara adalah menggunakan energi untuk kita pahami. Kitanya yang nggak paham. Itulah, mohon maaf ya, kita tuh terlalu sibuk ya. Sibuk melakukan ini itu sembari tidak pernah menyadari yang dilakukan ini buat apa, dampaknya seperti apa, melakukannya seperti apa supaya hasilnya positif. Oke. Apa manfaat kita mengenali diri? 1, mudah sekali meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan.
Lebihnya kita gampang untuk diasah, kekurangan kita menjadi pelajaran, memotivasi kita untuk terus memperbaikinya. Kan hebat. 2, kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain sebelum kita berhasil mencintai diri ini seutuhnya. Jangan-jangan karena kita tidak kenal diri kita selama ini, kita tidak cinta pada diri kita sendiri. Jangan-jangan malah menganggap diri ini tidak pantas, tidak layak. Waduh, pinter, dabdi majalmi bodoh. Orang lain sekolah, biaya dari mana? Jadi terus memposisikan diri sebagai yang tidak pantas, memposisikan diri sebagai yang tidak layak. Hati-hati ketika kita merendahkan diri kita, sebenarnya kita sudah merendahkan Allah yang ada dalam diri kita. Maka Allah bilang, ya sudah kalau begitu, aku tergantung sangkaan kamu saja. Makanya nasibnya tidak berubah. Masalahnya itu saja. Penderitaannya tidak pernah keluar. Selalu di situ-situ saja. Ya, sakit-sakitan, duit nggak punya, konflik banyak. Wah, udah gitu bilang, ini mah takdir. Tuhan macam apa yang mentakdirkan hamba yang dicintainya hidup menderita? Kita datang ke dunia ini untuk bahagia loh. Sudah dikasih potensi, jasmani kita sempurna, diberi kecerdasan yang bernama otak, diinstalkan yang namanya ruhku, dirinya sendiri kepada kita. Kurang apa kasih sayang Allah? Kenapa hidup kita tidak berkelebihan? Kenapa tidak berkelimpahan? Kenapa serba kekurangan? Bukan takdir itu. Itu semua karena kita tidak menggunakan semua potensi yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin. Kita salah tempat. Kita salah asuh pada diri kita sendiri. Yuk, nggak apa-apalah kita yang sudah tua. Tapi anak cucu kita jangan sampai mewarisi ini semua. Putus cara hidup yang semacam itu. Potong oleh kita. Jangan mewariskan warisan genetik yang buruk kepada mereka. Kasihan mereka. Tadi malam saya menyelesaikan sebuah persoalan. Ada seorang anak, dia merasa tidak layak dalam hidup, murung, tidak bergairah, merasa setiap orang menyalahkan dia. Kemudian saya coba masuk ke alam bawah sadarnya. Apa yang terjadi? Ternyata selama ini dia mendengarkan kata-kata yang kurang bagus dari orang tuanya. Bahkan anak dipaksa harus begini, harus begitu, harus seperti orang tua mereka. Dan orang tua tidak mengerti keunikan anak ini. Ternyata begitu saya bongkar ke dalam, anak ini jenius. Saya menemukan jeniusnya di bidang apa. Tapi jeniusnya anak ini habis karena apa? Karena dia dibentuk oleh orang tuanya harus seperti yang orang tua mau. Ini orang tua yang tidak bijaksana. Anak itu tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka, bukan jadi dirimu. Karena masalahnya bukan di anak ini, di orang tuanya. Saya panggil orang tuanya. Tapi orang tuanya kemudian menyadari. Setelah selesai semua di-healing oleh saya, yang terakhir adalah mereka saya suruh pelukan. Dan saat pelukan saya melihat energi cinta yang luar biasa muncul dari keduanya, dari orang tua dan anak. Dan pagi-pagi saya lihat anak ini penuh dengan gairah hidupnya. Selesai alam bawah sadar. Bayangkan. Jadi kalau anak kita ini mohon maaf tidak sesuai dengan yang kita mau, jangan-jangan mereka mewarisi pikiran-pikiran kita yang negatif dan sudah masuk di alam bawah sadarnya. Yuk sekarang kita sebagai orang tua terbuka kepada anak-anak. Jika perlu minta maaf nggak apa-apa, jangan gengsi pada anak, ya. Apalagi, mohon maaf, terkadang orang tua tidak sengaja, ya,
berkonflik dengan pasangan di depan anak. Itu masuk, itu menghujam ke alam bawah sadar. Ya. Yuk kita belajar kesadaran ya. Belajar kesadaran ya. Lebih mencintai diri sendiri. Yang ketiga, lebih mudah bersyukur. Yang keempat, mudah mencari solusi dan menentukan solusi buat diri kita. Yang kelima, mudah beradaptasi. Makanya kecerdasan tertinggi manusia dilihat dari kemampuan dia beradaptasi. Yang keenam, mampu menentukan pilihan dan tujuan hidup. Yang ketujuh, jadi lebih tahu potensi diri. Yang kedelapan, bisa lebih menghargai dan memahami perspektif orang terhadap dirinya. Coba, kalau ini semua, manfaat ini sudah muncul dalam diri kita, saya pastikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Oke, baik. Saya mundur ke belakang sedikit. Sudah tahu yang ini ya, penyakit manusia 3 ya, udah tahu ya. Saya ulang-ulang terus. Jadi penyakit manusia 3 ya, 3. 1, buta mata kolbu. Inilah sebenarnya penyebab terjadinya salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Buta mata kolbu. Bahasa Qur'annya ya, wa ubriul akmaha. Itu bahasa Quran surat Ali Imran tuh. Jadi silakan nanti sampai di rumah, sekarang yang di rumah yang punya Quran, kalau nggak percaya buka surat Ali Imran ayat 49. Di situ diceritakan 3 penyakit manusia yang paling dasar. Jadi penyakit yang pertama, penyakit manusia itu adalah buta mata kolbu. Mata kolbunya buta alias tertutup. Tertutup bahasa Arabnya kafaro. Bahasa Inggrisnya cover. Jadi sebetulnya orang yang tertutup, yang namanya orang kafir dalam tanda kutip, hati-hati. Jangan keluar telunjuk kita. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang karena berbeda keyakinan dengan kita. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang karena berbeda dengan kita. Stop. Lebih bagus ke dalam. Jangan-jangan saya yang masih tertutup. Jangan saya masih yang tercover. Ayo, lebih bagus ke dalam. Ngaji itu jangan keluar. Tidak ada gunanya. Ya, menyerang pihak lain tidak membuat kita tambah mulia. Tapi kalau menata diri ke dalam, disitulah kemuliaan akan kita miliki. Jadi yang pertama penyakit manusia adalah buta mata kolbu. Kata siapa? Kata Allah. Itu di Quran. Wa ubriul akmaha. Bahasa Qurannya begitu. Yang kedua, penyakit manusia yang sangat berbahaya yang kedua adalah wal abroso. Itu bahasa Quran. Silahkan lihat bahasa Arabnya. Situ ada. Wal abroso itu penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ya. Yaitu sempit sudut pandang terhadap sesuatu. Dan penyakit kulit biasanya menular. Betul? Awas, kalau orang gatal-gatal hati-hati tuh, terbang tuh bakterinya. Karena penyakit kulit itu adanya di kulit. Semua yang di kulit menular. Penyakit jantung gak menular. Gigi penyakit sakit gigi gak menular. Ginjal, batu gak menular. Semua yang di dalam jarang menular. Yang menular tuh yang di luar tuh. Panu, kurap, kudis, eksim, semua yang di luar itu menular. Jadi penyakit kulit yang dimaksud bukan panu, bukan kudis. Itu tidak berbahaya walaupun itu menular. Yang paling berbahaya adalah penyakit kulit. Tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Tahu Quran kulitnya saja, bahaya. Bahaya tuh ya. Apalagi kalau sudah jadi pemandu berceramah di mana-mana. Ngertinya cuma kulitnya doang, isinya nggak tahu. Masa juga heran. Kan di Quran jelas dikatakan, sesungguhnya neraka itu adalah tempat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan napas. Eta teh Quran.
Saya ceramahkan, ya, banyak yang tidak percaya sama saya. Saya katanya dibikin neraka baru. Itu Quran, saya nggak ngerti. Katanya dia pedoman hidupnya Quran. Begitu saya ngomong dari Quran, malah saya disalahkan. Ini penyakit kulit. Makanya penyakit kulit itu kerjanya menyerang orang, bukan menata diri ke dalam. Ini bahaya penyakit kulit. Dan penyakit kulit ini menular. Kalau kebencian ini ditularkan kepada yang sama-sama pembenci, bahaya itu. Bisa mencelakakan orang lain. Itu penyakit kulit. Jadi penyakit kulit itu cirinya sederhana, alergi terhadap perbedaan. Tak? Mun batur beda teh, ngewa, kudu sarua. Memang beda itu salah gitu? Kan sama juga belum tentu benar. Ini penyakit kulit. Alergi terhadap perbedaan. Kalau sudah alergian terhadap perbedaan kan bahaya. Kita ini hidup di negara yang majemuk. Coba Indonesia. Majemuk suku bangsanya. Betul nggak? Majemuk adat istiadatnya, majemuk keyakinannya, majemuk budayanya, majemuk tradisinya. Bayangkan kalau ini tidak diperbaiki, penyakit kulit ini menganggap semua yang berbeda itu salah menurut sudut pandang dia, kan sangat berbahaya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Nomor 2. Nah, nomor ketiga, ini lebih bahaya lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan wa uhil maut. Makanya tugasnya para nabi, para rasul itu adalah menghidupkan orang mati. Yang mati seperti apa? Udah mati dihidupkan gitu? Bukan. Orang yang hidup tapi mati harus dihidupkan. Bukan orang mati beneran dihidupkan. Nggak ada urusan itu. Saya tanya sekarang, nih yang hadir nih, pada hidup apa mati? Kan ngakunya hidup, betul nggak? Tapi kenyataannya mati, terutama kesadarannya. Nah, mati kesadaran itu artinya masih mabuk. Maka di Quran dikatakan, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Tahu maksudnya? Langsung diterjemahkan, ya, awas yang habis minum nuk itu mah boro-boro ingat sholat. Kita tuh kalau mengartikan sesuatu letterlek. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Bener-bener awas, mana yang mabuk tong sholat dah mongan manehna ge sholat. Ngerti maksud saya? Nah, ini karena penyakit kulit yang gini diartikan letterlek. Dianggap dia yang sholat tidak mabuk. Mabuk itu artinya nggak eling. Nggak eling pada siapa? Nggak eling kepada Allah. Sepanjang sholat nggak ingat pada yang disembahnya. Dan dia tidak kenal kepada Allah. Eta mabuk teh. Paham? Jangan-jangan kita ini semua berani mendekati tempat sholat padahal masih mabuk. Dabi mah tenginum homer, bukan itu. Ini bahasa simbolik yang kemudian terlalu disederhanakan oleh orang-orang yang berpenyakit kulit. Makanya masuk ke dalam, jangan di luar terus. Bahaya di kulit itu. Pernah makan kerang? Kerang? Ya. Kulitnya atau dalamnya? Pinter ternyata kalian. Kenapa yang dimakan dalamnya? Kenapa? Jujur, kenapa? Dalamnya lembut bukan? Nah, dalam tuh lembut. Enak gak? Coba telan satu aja kulitnya. Pasti masuk rumah sakit. Betul gak? Itu bahayanya menelan kulit. Makanya kalau orang makan lotek yang dimakan bungkusnya itu gak waras. Lihat saya semuanya. Pernah makan lotek? Yang dimakan mananya?
Loteknya. Lotek. Enak gak lotek? Iya. Orang Sunda mah nggak sombong. Walaupun enak tidak diganti jadi high tech. Lotek sampai sekarang. Hebat ya orang Sunda. Rendah hati orang Sunda. Nggak usah tepuk tangan karena belum selesai. Saya mau nanya, kalau beli lotek yang dimakan isinya apa luarnya? Kan yang dimakan isinya. Kulitnya dikemanakan? Kemana? Ke tempat sampah, ke tempat yang kotor. Nih kulit, semua kulit itu akhirnya akan dibuang. Karena kulit itu hanya membungkus isi. Yang saya khawatirkan, kita terlalu membangga-banggakan kulit, gak tahu isi. Akibatnya kebuang semua. Itu. Maka di Quran dikatakan, orang munafik itu bukan yang gak sholat loh, yang sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Itu Quran. Sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Satu, sholatnya malas. Kenapa malas? Karena tidak merasakan apa-apa. Sholat gak sholat tidak merasakan apa-apa. Hanya sibuk aja mengingat pikirannya sendiri, bukan mengingat yang disembah. Tapi sombongnya luar biasa. Itulah penyakit kulit. Lebih mementingkan kulit, isinya nggak ada. Yang kedua, yura'unan nas. Kalaupun sholat hanya ria di hadapan manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang sedikit aja ingat Allahnya. Munafik, apalagi yang nggak ingat sama sekali. Dan kata Allah di Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik nggak ada lagi kecuali kesengsaraan. Paham sampai sini? Oke, jadi penyakit manusia ada berapa? Satu, buta mata kalbu. Masih? Masih? Nah, ira dicagerkeunana. Dua, penyakit kulit, ngerti sesuatu kulitnya saja. Masih? Ira dicagerkeunana. Yang ketiga, mati kesadaran, masih mabuk, gak sadar-sadar. Masih ada? Ira dicagerkeunana. Coba sekarang kita tanya, yuk, pada diri, kan ini judulnya kenali diri, betul nggak? Apakah penyakit nomor satu masih ada pada saya? Nggak usah keras-keras jawabnya. Kan kenali diri di dalam. Apakah penyakit yang kedua masih ada pada saya? Jawab. Apakah penyakit ketiga masih ada pada saya? Udah terjawab ya? Kalau tiga-tiganya masih ada di sini sekarang, itu namanya komplikasi. Komplikasi itu. Ini Quran loh ibu bapak, bukan saya ngarang. Penyakit manusia itu yang paling besar dan berbahaya tiga ini. Oke, sekarang kita masuk pada kajian ilmiah dulu. Ibu bapak lihat saya semua, lihat sini. Ini tubuh saya tersusun oleh atom, setuju? Oke. Jadi semua orang fisika, biologi, kimia, orang sains sepakat bahwa yang pertama Allah ciptakan di alam semesta ini, dulu kan awalnya kekosongan. Setelah kekosongan Allah ciptakan energi, ya toh? Setelah energi terciptalah yang namanya materi. Nah, energi yang tercipta pertama kali itu foton. Maka foton itu kemudian ya melakukan proses penciptaan dengan menciptakan materi dan antimateri. Itu. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu, energi itu menciptakan dua, materi dan antimateri. Tapi karena materi dan antimateri itu saling meniadakan, maka jumlah materi yang tercipta di alam semesta lebih banyak daripada antimaterinya. Itu yang menyebabkan materi ada sekarang. Jadi semua materi berasal dari energi.
Oke. Nah, semua alam semesta ini tercipta oleh unsur terkecil pembentuk alam semesta, namanya atom. Ada apa sih dalam atom? Atom itu banyak. Ada natrium, ada magnesium, ada aurum, ada ferum, hidrogen, nitrogen, ya, banyak. Oksigen, karbon, banyak. Kalau saya sebutkan sampai sore nggak selesai ini, ya. Nama-nama atom saja. Nah, atom ini kemudian berkolaborasi membangun molekul. Nah, contoh, atom oksigen berkolaborasi dengan hidrogen. Ya. Dua hidrogen, satu O. Jadi H2O. Jadi itu artinya dua atom hidrogen, satu oksigen berkolaborasi membangun satu molekul, namanya molekul air. Terciptalah air. Wah, hebat ya. Ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada hidrogen H2, ada nitrogen N2. Itu yang suka pakai ban banyak terbentuk. Semua tersusun oleh atom. Oke. Jadi sekarang tidak usah berpanjang lebar, tubuh saya tersusun oleh molekul, setuju? Oke. Molekul tersusun oleh atom, setuju? Jadi sebetulnya tubuh saya ini isinya adalah atom. Makanya kalau tubuh sakit itu kurang unsur, makanya kita minum suplemen, betul nggak? Oh, saya kurang zinc, dikasih suplemen. Oh, saya terkena virus karena kekurangan oksigen, kasih minum air yang banyak oksigennya. Kan yang kita masukkan ke dalam tubuh ini adalah makanan, minuman, suplemen, semua dalam rangka menyempurnakan jumlah atom dalam tubuh kita. Begitu. Ini science for all. Artinya lulusan SD pun nggak usah khawatir, bisa mengerti kata-kata saya. Karena saya tidak bicara orbital molekul, orbital atom, enggak, dibatasi. Baik, kita lihat sekarang. Nah, atom itu sampai sekarang masih misterius, kecil ukurannya. Tetapi saking kecilnya, maka susah untuk dideskripsikan. Orang-orang fisika membuat model, namanya teori atom. Yang namanya model itu bukan berarti sebenarnya begitu, bukan. Tetapi itu cara orang fisika menjelaskan kepada halayak supaya halayak mengerti. Itu namanya sains. Jadi dibuatlah model. Ada model atom si A, model atom si B, model atom si C. Banyak ahli fisika yang memodelkan atom. Nah, yang ada di depan ini adalah model atom dari Bohr. Ini model atom dari Bohr. Nama orang fisikanya namanya Bohr. Jadi atom tuh gini, hadirin, perhatikan. Ada inti atom di dalam, tuh inti atom. Ada kulit-kulit atom, kulit. Nah, di setiap kulit atom itu ada selalu yang negatif, namanya elektron. Lihat tuh tandanya negatif kan? Oke. Tetapi di inti atom, lihat, ada yang bermuatan positif, ada yang netral, tidak ada muatannya. Nah, yang netral disebut neutron. Yang bermuatan positif disebut proton. Yang bermuatan negatif disebut elektron. Gak usah dihafal, pusing. Lihat gambar ini aja. Tapi yang paling penting diperhatikan di sini, lihat. Semua yang di kulit negatif, bukan? Di kulit pertama negatif, di kulit kedua negatif. Mau sampai kulit berapapun itu masih negatif. Sepanjang kita berputar-putar di kulit pasti negatif. Percaya sama saya. Orang yang belajar apapun kulit negatif. Belajar agama kulit negatif, malah menyerang orang. Belajar Quran kulit, bukan tambah bijaksana, terus aja menyalah-nyalahkan orang. Itu bahayanya kulit. Karena menurut teori atom, kulit itu selalu negatif. Yuk sekarang kita lihat yang positif di mana? Di inti. Nah, inti atom disebutnya nukleus.
Makanya ketika ilmuwan fisika bisa membangkitkan energi dari inti atom, nama senjatanya namanya bom nuklir. Itu yang berbahaya.